Pak, saya sudah sekian lama sudah tidak makan lagi yang manis-manis, tidak makan lagi gula, tapi gula saya tetap tinggi. Nah itu ketika saya tanya, ternyata dia makan semua tepung-tepungan ini. Nah setelah saya kasih dietnya, tepung-tepungan ini, maka dia dalam 10 hari semuanya menjadi turun. Semuanya menjadi normal. Sahabat sehat, Klinik Herbal Nirmalasari tampil pagi hari ini dengan Dapur Sehat Nirmalasari. Pagi hari ini kami akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan penyakit diabetes tanpa menggunakan obat-obatan kimia. Yang pertama nanti saya sendiri tampil akan menjelaskan beberapa tumbuhan obat untuk penyakit-penyakit diabetes ini. Kemudian saya juga menjelaskan makanan-makanan apa yang cocok untuk orang mengenai penyakit diabetes ini. Kemudian yang kedua nanti, istri saya akan memasak makanan-makanan untuk penderita diabetes sehingga orang-orang yang penderita diabetes tidak lagi tergantung dengan obat-obatan, sehingga dia akan menjadi sembuh dengan obat-obatan herbal ini. Sahabat sehat, sebelum saya masuk ke dalam penjelasan, saya memberikan suatu testimoni dulu mengenai pribadi saya. Pada umur 55 tahun, saya kena penyakit diabetes yang sangat parah sekali. Demikian parahnya, gigi saya yang di bawah, bagian bawah, kalau dipegang lepas. Dan hari ini, gigi saya yang di bawah ini sebenarnya sudah tidak berfungsi sama sekali, sudah lepas semua. Kemudian pada saat itu, begitu parahnya saya, kreatinin dan urium saya naik tinggi sekali. Kaki saya bengkak, kemudian juga kaki saya mengalami hitam, berkoreng seperti itu. Nah sahabat sehat, dari pengalaman saya ini, saya makan obat-obat kimia, satu pun tidak ada obat kimia yang dapat menolong saya, tidak dapat menyembuhkan saya. Sehingga kalau saya makan obat kimia setiap hari, saya mengalami 4L, layu, letih, lesu, letoy. Itu yang saya alami ketika umur 55 tahun. Saya berobat sampai ke Singapura, juga tidak ada penyembuhan. Lalu Tuhan berikan saya jalan keluar, yaitu saya bertemu dengan obat herbal ini. Dari obat herbal inilah saya makan dan saya konsumsi bagaimana caranya sehingga saya menjadi sehat kembali. Saat ini saya sudah berumur 75 tahun dan saya sangat bugar. Diabetes saya sangat terkontrol dan sangat dapat dikendalikan. Sahabat sehat, apa sebetulnya yang membuat gula darah di dalam darah kita itu menjadi sangat tinggi? Bukan saja gula atau pemanis-pemanis yang membuat tinggi, tetapi ada 3 tepung putih yang membuat gula darah itu menjadi tinggi. Yang pertama tepung terigu, yang kedua tepung beras, yang ketiga tepung sagu. Kita mulai dengan produk yang pertama, yaitu tepung terigu, bahan untuk membuat roti, mie, biskuit, kue, martabak, dan semua kue-kue yang terbuat daripada tepung terigu. Yang kedua tepung beras, bahan untuk membuat burgo, lakso, bihun, kue tiaw, nagosari, kue pisang, kue ambon, segala macam itu semuanya terbuat dari kue-kue yang terbuat daripada tepung beras. Itu juga tidak dapat dimakan. Yang ketiga, tepung sagu. Kalau di Palembang ada empek-empek, tekwan, model kerupuk kemplang. Nah itulah yang membuat gula di dalam darah kita itu sangat tinggi dan cenderung tidak akan turun. Karena beberapa pasien yang datang dengan saya mengatakan bahwa, Pak, saya sudah sekian lama sudah tidak makan lagi yang manis-manis, tidak makan lagi gula, tapi gula saya tetap tinggi. Nah itu ketika saya tanya, ternyata dia makan semua tepung-tepungan ini. Nah setelah saya kasih dietnya, tepung-tepungan ini, maka dia dalam 10 hari semuanya menjadi turun. Semuanya menjadi normal. Sahabat sehat, 3 tepung itu jangan coba-coba dimakan dulu. Lalu, mengapa tepung ini tidak boleh kita makan? Karena tepung sudah tidak ada serat. Karena produk tepung kalau kita makan, 30 menit setelah itu, tubuh kita dipenuhi oleh gula.
Makan apa yang sebetulnya yang terbaik untuk kita lakukan? Ubah pola makan Anda. Makan bekatul. Anda tahu, inilah bekatul yang saya konsumsi, yang sangat menolong saya. Anda tahu kan, ini tepung bekatul. Jadi dari dedak beras. Nah, mengapa tepung bekatul ini baik untuk kita? Untuk penderita diabetes. Anda boleh lihat di internet betapa bagusnya dia. Yang pertama, tepung ini semuanya serat. Tinggi sekali seratnya. Yang kedua, vitaminnya banyak. Yang ketiga, ada vitamin B15 di dalam bekatul ini, sehingga membuat saraf-saraf orang-orang yang penderita diabetes, yang kesemutan, dia dapat dinormalisirkan dengan bekatul. Bekatul membuat kita kenyang sekali. Jadi, pagi hari ganti cemilan Anda, atau gantilah sarapan pagi Anda dengan makan bekatul. Nanti saya bikinkan, nanti istri saya membuatkan kue bekatul. Atau Anda boleh seduh. Anda boleh seduh 2 sendok makan, masukkan dalam 1 gelas, lalu didihkan air dan seduh seperti Anda minum kopi. Ini akan sangat kenyang sekali. Anda kalau lapar nanti ketika jam 10 Anda makan sekali lagi bekatul ini. Kemudian baru nanti siang Anda makan nasi putih dicampur juga bekatul. Jadi nasi beras putih Anda itu sudah tidak ada seratnya lagi. Masukkan bekatul sehingga dia ada serat. Masukkan bekatul, tepung bekatul ini, lalu masukkan air seperti biasa. Anda masak seperti biasa. Masukkan 2 sendok atau 3 sendok. Maka Anda nanti akan makan ini sangat kenyang. Anda, karena orang diabetes cenderung lapar dan mau makan terus. Kemudian jam 2 nanti, Anda juga akan lapar. Anda akan cemilan atau jam 3. Cemilan nanti, makan lagi nanti kue bekatul. Sehingga ketika Anda makan kue bekatul, Anda kenyang sekali, dan nanti malam Anda hanya makan sedikit sekali. Ubah pola makan Anda, makan sayur, lauk, nasi. Nah, inilah yang mau saya jelaskan kepada Anda sekalian. Inilah ramuan. Sebetulnya ramuan ini berfungsi hanya 40%. 60% adanya di diet. 60% ada di diet, kemudian olahraga, kemudian makan ramuan ini. Nah, ramuan ini saya akan tunjukkan kepada Anda sekalian. Ini ada buah mengkudu. Kita akan pakai 10 gram buah mengkudu yang sudah diiris, ya. Ini kita masukkan buah mengkudu. Kemudian saya masukkan daun dandang gendis. Ini dandang gendis, nanti saya akan perlihatkan daun dandang gendis ini yang masih segar. Daun dandang gendis. Kita masukkan juga 10 gram. Kemudian kita masukkan nanti kayu manis. Kayu manis ini 10 gram juga. Kemudian kita masukkan kayu jamblang. Kayu jamblang ini cukup 5 gram. Kemudian kita masukkan nanti kunyit. Kunyit 10 gram. Kemudian kita masukkan brotowali 10 gram. Kemudian kita masukkan yang paling penting adalah daun meniran 10 gram juga. Kemudian kita masukkan daun kelor juga 10 gram. Kita masukkan semua. Lalu sudah kita masukkan semua. Lalu kita masukkan 4 gelas air. Air biasa. Ini 4 gelas sudah saya siapkan. Kita masukkan 4 gelas air ke dalam ini. Lalu kita didihkan selama 15 atau 20 menit. Kita tutup nanti, lalu kita didihkan selama 15 atau 20 menit. Nah, seperti itu. Lalu kita hidupkan apinya dengan api kecil. Nah, kemudian kita tunggu, nanti baru kita saring, nanti kita saring dan kita bagi nanti minum airnya. Nah, sementara itu, saya mau memperlihatkan dulu kepada Anda sekalian. Inilah daun brotowali atau batang brotowali yang saya gunakan. Boleh Anda pakai yang basah, boleh Anda pakai yang kering. Kemudian saya pakai tadi daun meniran. Inilah dia daun meniran. Anda lihat sendiri daun meniran ini, di kaki kita banyak sekali daun meniran ini. Di halaman, di pinggir got banyak daun meniran ini, ya. Kemudian saya pakai ini daun dandang gendis. Ini daun dandang gendis, ya. Ini dengan dandang gendis mutlak harus kita gunakan daun dandang gendis ini, ya. Kemudian tadi
dandang gendis, kemudian mengkudu. Mengkudu saya sudah tidak asing lagi. Kemudian kayu jamblang, dandang gendis, kunyit juga Anda tidak asing lagi. Kelor biasanya Anda juga sudah tahu. Daun kelor, kalau nggak ada ya beli aja yang sudah kering juga ada. Masukkan di situ. Kemudian kayu manis juga harus kita beli. Itu masukkan, ya. Lalu setelah itu kita matikan apinya, kita tunggu sebentar. Lalu kita saring. Oke, sahabat sehat. Ini ramuan yang sudah kita rebus dan kita angkat sekarang. Yang sudah mulai dingin, kita angkat. Lalu kita akan saring. Lalu kita pakai saringan. Lalu kita saring. Masukkan ke sini. Lalu nanti bagi airnya ini menjadi 3 untuk kita minum pagi, siang, dan sore atau malam. Itu. Ya, kita saring. Oke, ini minuman yang nanti akan kita bagi menjadi 3. Silakan nanti mencoba minuman ini. Lalu makannya tetap yang saya katakan tadi adalah makan bekatul. Itu kunci utamanya adanya di bekatul. Ya, jadi 60% ada di makanan, 40% ada di obat. Maka kita akan sembuh. Diabetes Anda terkontrol dan Anda tidak lagi perlu tergantung dengan obat-obat kimia. Selamat mencoba dan sebentar lagi istri saya akan memasak makanan untuk penderita diabetes ini dari bahan bekatul. Terima kasih. Sahabat sehat, inilah istri saya yang akan menampilkan makanan-makanan untuk penderita diabetes. Dimulai. Pakai tepung bekatul. Pertama. Ya. Tepung bekatulnya kasih coklat bubuk 2 sendok teh. Bubuk kayu manis cinnamon 1 sendok teh. Ini 1/4 sendok teh baking soda. 1/4 sendok teh baking powder. Vanilenya 1/4 sendok teh juga. Terus pakai pisangnya 100 gram, telurnya 2 butir. Pakai 3 sendok makan margarin cair. Ya, jadi tepungnya nanti kita tuang, campurkan coklatnya, baking soda, cinnamon, vanile dengan soda kuenya, diaduk. Kita siapkan dulu ini. Baru kita lumatkan pisangnya. Pisangnya kita lumatkan. Ini sudah saya siapkan yang sudah lumat. Terus masukkan telurnya 2. Kemudian dikocok ya. Ya, diaduk rata, kocok, lepas aja. Ya, Enggak.
Enggak itu bakar dulu. Asal rata dia udah menyatu, kita masukkan tepungnya, Tepung bekatul. tepung bekatulnya. Oke, tepung bekatul dimasukkan. Sambil diaduk. Masukkan semua. Sambil kita mengaduk tepung ini sampai dia rata. Kita masukkan margarin cairnya, 3 sendok makan tadi. Aduk rata. Baru masukkan di loyang yang sudah diolesin margarin. Loyangnya diolesin margarin. Nih, kuenya jadinya begini. Kita panggang di oven selama 60 menit. Dengan api 200 derajat. Oke, sahabat sehat. Sebentar lagi kita akan membuka dari oven kue yang akan nanti sudah kita persiapkan dan nanti kita akan potong bagaimana makannya nanti. Oke. Nah, ini yang sudah jadi, ya, kita siapkan di sini. Kita keluarkan dari tempatnya, loyangnya. Lalu kita boleh potong. Oke. Inilah yang kue yang sudah jadi, yang kita siap makan ini. Nanti untuk penderita diabetes, pagi hari hentikan Anda, artinya makan pagi. Ganti dengan, jadi misalnya kita biasa makan mie atau makan nasi uduk. Jadi kita ganti dengan ini, kita makan. Misalkan Anda makannya 2 potong masih lapar, Anda boleh makan 3-4 potong. Karena ini tidak menggemukkan, tidak membuat gula darah menjadi tinggi. Jadi Anda makan ini, kemudian nanti kalau jam 10 Anda lapar lagi, makan lagi. Sehingga jam 12 Anda cuma makan nasi yang sudah dicampur dengan bekatul berasnya. Kemudian jam 2 atau jam 3 atau jam 4 Anda lapar lagi, biasanya orang diabetes lapar dia, makan lagi ini. Sehingga malam nanti Anda makan nasi cuma dikit. Makan nasi, makan sayur, lauk nasi. Itulah obat yang paling baik untuk penyakit diabetes. Demikian sahabat sehat untuk hari ini. Resepnya bisa dilihat nanti. Resep? Bisa dilihat di akhir ini. Ya, oke. Oke sahabat sehat, demikian penjelasan kami hari ini. Kita akan berjumpa kembali dan kita akan selalu sehat dengan memakai tumbuh-tumbuhan obat herbal. Terima kasih.